di materi 6 ini akan dibahas mengenai layout dan pencetakan peta. Ada 15 poin yang akan kita praktekkan di layout. Untuk contoh, kita ambil pada bagian di proyek yang sudah dibuat di materi sebelumnya. Ini akan kita buat layoutnya. Ini untuk proyek yang akan dibuat layout. Langkah awal untuk membuat layout adalah mempersiapkan data. Data yang dipersiapkan, yang pertama adalah pada bagian view. Kita cek pada bagian view dan diatur bagaimana tampilan yang akan dibuat di layout. Ini kita atur memang. Jadi untuk semua tema yang dibuat, sebaiknya ini dicentang semua untuk menampilkan di gambar. Jadi termasuk juga pengaturannya. Harus yang bagian poligon, yang paling luas itu adalah bagian wilayah, agar yang simbol titik jalan atau poligon yang lebih kecil bisa juga tampak. Untuk gambarnya jangan dicentang, supaya yang tampil adalah bagian peta yang didigitasi sendiri. Jadi ini contohnya, dan kita perbesar pada bagian ini supaya ini yang tampil nanti pada bagian. Jadi kita kasih folder yang akan kita tampilkan. Jadi seperti ini juga nanti yang tampil pada bagian layout. Kita minimize, jadi jangan di close, di minimize saja. Kemudian untuk tabelnya ini bisa saja langsung nanti diambil. Kemudian untuk chart yang akan ditampilkan juga harus diaktifkan. Jadi di sini kita buka dan minimize. Ini nanti bisa ditampilkan di bagian layout. Untuk membuat layout bisa dari ini, dari menu layout, bisa juga dari view. Misalkan ini yang tadi yang kota, bisa langsung dari view, kemudian pilih layout. Di sini ada beberapa template yang bisa digunakan untuk urutannya. Kita pilih saja contohnya, kemudian oke. Misalkan di sini berikan nama layout 1. Nah, jadi ini contoh yang sudah jadi lengkap. Ini lengkap dengan insertnya. Jadi ini contoh peta yang sudah jadi. Tapi bisa juga kita membuat dari awal. Jadi ini yang menggunakan template. Kalau untuk yang dari awal berarti masuk di bagian layout, kemudian new. Di sini kita atur dulu properties dari layoutnya. Ada ini berikan nama Yogyakarta, kemudian jarak gridnya, grid spacingnya adalah 0,25, dan ini kita centang supaya memudahkan pada saat kita menggaris. Jadi dia mengarahkan garisnya ke gridnya. Oke. Berikutnya adalah pengaturan pada bagian properties. Pada bagian page setup dari layout. Ini bisa diatur jenis kertasnya apa, kemudian orientasinya apa yang kita gunakan. Marginnya juga bisa diatur di sini, dan resolusinya ada 3 pilihan. Di sini pilih saja pada bagian normal. Oke. Ini sudah kita perbesar untuk memudahkan menggambar. Jadi kita akan mulai menggambar. Ada beberapa frame yang bisa digunakan. Yang paling di atas adalah view frame. Di bawahnya legenda, skala, north arrow, chart, tabel dengan picture. Ini akan kita gunakan semua. Yang pertama adalah menampilkan gambar petanya. Untuk gambar petanya, misalkan yang paling mendominasi adalah bagian view-nya. Karena ini adalah peta, jadi yang paling besar itu adalah bagian view-nya. Di sini dipilih yang kota, karena ini akan masuk di gambar. Kemudian ini otomatis muncul skalanya, jadi pilih saja yang otomatis, fill view frame. Ini ada 2 pilihan, clip to view dan clip view frame. Kalau untuk clip to view, ini akan menampilkan bagian view meskipun tidak, jadi semua bagian secara full.
kebalikannya. Kemudian selanjutnya ada juga clip to view. Ya, ini yang sebagian full. Kita pilih di sini fill view frame. Kemudian when ini pakai when aktif saja, kemudian oke. Jadi otomatis ini seperti ini. Bisa juga diubah pengaturannya. Kalau untuk mengubah klik double saja, kemudian kita bandingkan dengan clip dan oke. Jadi ini sama saja karena ini sudah full aktif, tampil juga pada bagian view-nya. Berikutnya adalah memberikan grid yang biasa disilakan juga untuk garis lintang dan garis bujur. Jadi ada untuk memberikan grid digunakan extension grid. Jadi ada extension yang digunakan untuk grid. Ini silahkan aktifkan, dicentang pada bagian grid. Ini ada gridnya, cari pada yang grid and measure. Jadi kita cari di sini. Ini bisa salah satunya saja, bisa juga dua-duanya. Nanti kita perlihatkan perbedaannya. Tapi yang paling banyak digunakan ini adalah yang di atas. Dan klik OK. Pada saat sudah dicentang, maka di sini otomatis ada tampil button seperti ini. Pada saat sudah diaktifkan. Untuk yang pertama, Gratical and Grid, klik satu kali, maka pilih pada bagian mana. Kebetulan di sini hanya ada satu view yang ditampilkan di layout, berarti hanya ada satu pilihan. Kemudian centang ini untuk create measure grid. Ini disesuaikan dengan apa yang sudah kita registrasi, maka akan muncul koordinat seperti itu. Berikutnya ini adalah intervalnya dari garis yang akan kita buat. Di sini ada dua pilihan. Tick marks itu yang model seperti ini, yang tambah. Kemudian lines adalah model yang berbentuk garis. Seperti ini garis. Jadi ada dua pilihan. Misalkan di sini dipilih line. Kemudian next, ada ini bisa diatur, tapi bisa juga diatur kemudian. Berikutnya adalah preview. Seperti ini hasilnya. Kalau diperhatikan seperti ini terlalu banyak. Ya, ini bahkan bisa mengganggu kalau terlalu banyak juga garisnya terlalu padat. Kita remove dulu. Kemudian ubah ini bisa diubah. Akan diberikan 3000. Kemudian next, preview. Seperti ini hasilnya. Ini sudah lumayan bagus. Kita bandingkan dengan yang berbentuk tick marks. Jadi dia seperti ini. Next, preview. Jadi dia hanya dalam bentuk tambah kalau dia tick marks. Jadi ini sama fungsinya. Jadi ini sama fungsinya jika gunakan garis dengan tick marks. Kalau sudah finish, kita gunakan saja yang lain supaya jelas kelihatan. Seperti ini. Harusnya tadi di OK, kita ulangi. Next. Ini diberikan 3000. Next. Preview ya. Tadi tidak ditekan finish. Ya, ini untuk save, maka finish. Kalau sudah, ini sebenarnya juga sama fungsinya. Kalau latitude longitude berarti dia menggunakan yang derajat. Maka yang tampil itu pada bagian derajat. Otomatis sih tampil derajatnya berapa. Seperti ini contohnya. Jadi bisa ditampilkan dua-duanya, bisa salah satunya saja. Ini contohnya kalau kita tampilkan dua-duanya. Tahapan berikutnya adalah menambahkan garis dan teks. Kita sudah selesai pada view, kita bisa tambahkan garis dan teks. Ini pilihan untuk garis dan teks, bisa juga tambahkan kotak. Kita pilih saja yang garis. Kita akan mau tambahkan garis pada bagian ini. Nah, jadi seperti ini untuk menambahkan garis. Jadi ini garisnya. Kemudian bisa juga diberikan batasan di sini. Tekan di sini berapa. Berikutnya. Ya, jadi itu bisa ditambahkan juga garis untuk memberikan batasan dari bagian-bagian peta. Nah, jadi boleh juga ditambahkan. Untuk modelnya silakan sesuaikan dengan petanya kalian. Kalau misalkan nanti petanya kalian landscape, pakai juga landscape, portrait, dan modelnya. Yang terpenting adalah bagian
view itu harus yang mendominasi layout. Sampai terlalu kecil pada bagian layoutnya. Selanjutnya untuk tahapan dari layout adalah menambahkan teks. Jadi di sini ada banyak pilihan teks, ada berbagai jenis model teks. Ini yang modelnya teks biasa, kemudian ini ada istilahnya kalau teks biasa untuk menunjukkan memberikan keterangan pada daerah tertentu. Jadi ini ada banyak model jenis. Ini biasa untuk menuliskan yang model yang melengkung. Kita gunakan yang teks saja, misalkan untuk menuliskan judul Yogyakarta. Jadi di sini gunakan teks. Oke. Jadi ini sudah jadi. Untuk mengubah bisa memberikan pengaturan di sini, Ctrl P saja, kemudian atur besar dari teksnya, warnanya juga bisa diubah. Jadi di sini pilih teks, kemudian pilih warna. Jadi ini sudah. Jadi ini bisa diubah warna dari teksnya. Letaknya silahkan diatur pada bagian mana mau diletakkan teksnya. Kalau sudah, masuk pada poin berikutnya. Jadi di sini bisa gunakan teks yang lain juga. Misalkan, coba ini, diberikan contoh samudra, apa di sini? Contohnya adalah Samudra Pasifik. Jadi di sini diberikan keterangan Samudra Pasifik. Oke, di sini otomatis muncul, bisa diatur lagi ukuran fontnya 48. Kemudian warnanya, berikan warna apa. Untuk teksnya, silahkan diatur. Jadi ini contoh pengaturan dari teksnya. Berikutnya di sini ada banyak jenis contoh teks. Jadi silahkan gunakan yang lain. Misalkan ini berikan keterangan. Misalkan di sini kita berikan keterangan kabupaten. Ingatlah kabupaten. Oke. Jadi ini sudah otomatis. Untuk warnanya juga bisa diubah. Misalkan foregroundnya dipilih dulu pada bagian yang akan diubah. Kita select. Kemudian masuk di pengaturan ini. Jadi bisa juga untuk teksnya, stylenya misalkan di bold, kemudian ukurannya 15. Ini contoh. Jadi ini adalah pengaturan. Jadi silakan gunakan, ada banyak jenis teks yang ada di sini. Selanjutnya menambahkan arah utara atau penunjuk arah. Untuk penunjuk arah di sini ada banyak modelnya. Jadi ini yang digunakan untuk menunjukkan arah. Jadi kita perlebar. Misalkan dipilih ini. Kemudian oke. Jadi di sini otomatis muncul pada bagian sini. Untuk melakukan pengeditan, ini bisa juga diubah warna teksnya apa. Ini bisa diubah. Ini kelihatan untuk perubahan warna teksnya. Untuk mengubah warna foreground-nya, kemudian background-nya. Ini kita ubah saja untuk melihat perbedaannya. Kemudian outline. Nah, jadi ini contoh dari perubahan. Bisa juga diedit manual seperti ini. Simplify. Jadi ini semacam ungroup. Kemudian kita bisa mengedit. Kalau seperti ini, kita perbesar dulu supaya memudahkan untuk melihat pengeditan. Jadi ini bisa diedit satu-satu. Contohnya untuk arah, ini kita ganti dengan utara. Oke. Jadi kita atur bagiannya, kemudian di sini diganti timur. Oke. Ini saya akan diatur untuk posisinya. Kemudian ini selatan. Bisa juga menambahkan teks. Oke. Kemudian barat. Jadi ini sudah selesai. Kalau selesai,
Saya grup kembali. Saya gabung kembali. Perkecil dulu untuk memudahkan apakah semuanya sudah masuk. Jadi ini sudah selesai. Jadi itu untuk penentukan arahnya. Jadi silahkan diatur nih. Kita perbesar lagi untuk ukuran fontnya. Ini sudah tidak aktif nih karena sudah dicek gambar. Ini sudah terbaca gambar. Kita lanjut lagi. Untuk poin berikutnya adalah legenda. Di sini ada frame untuk legenda. Pilih frame untuk legenda, kemudian di sini. Jadi untuk legendanya itu diambil dari keterangan yang ada di view. Oke, ini legendanya. Pengaturannya bisa kita hapus. Misalnya ini kita geser saja ke sini untuk arahnya. Ini untuk legenda atau keterangan dari petanya. Jadi ini bisa diedit juga untuk keterangannya. Usahakan di sini sesuai dengan keterangan yang ada di sini dan berikan teks. Kita edit dulu. Kemudian perbesar. Nah, jadi jangan ada kata-kata seperti SHP. Ini dihapus yang .shp-nya. Jadi di sini tinggal sungai termasuk yang lain. Kemudian ada kotanya. Ini kita hilangkan SHP-nya saja di sini. Jalan. Karena biasanya di peta itu tidak ada kata-kata seperti ini. Kemudian oke. Misalkan ditambahkan lagi kata legenda di sini. Kita paste, tuliskan legenda. Oke. Perbaiki. Jadi ini biasa dituliskan legenda. Untuk pengaturan hurufnya bisa atur di bagian ini. Kalian menggunakan huruf apa dan jenis. Ini berikan 20. Ini masih besar. Nah, ini diberikan juga warnanya bisa diatur. Nah, ini juga bisa diatur memberikan warna apa. Kalau sudah tidak ada lagi perubahan, silahkan di grup kembali. Jadi ini sudah selesai untuk pengaturan legendanya. Ini pada bagian legenda. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Ini bisa digeser kalau terlalu jauh. Lanjut ke poin berikutnya adalah menambahkan skala pada peta. Jadi untuk skala di sini juga ada frame untuk skala. Ini dipilih. Misalkan kita skalanya letakkan pada bagian ini. Ada berapa jenis skala. Kemudian pilih dari frame yang mana. Ini silahkan lihat saja. Gunakan yang otomatis. Kemudian oke. Di sini otomatis tampil. Ini juga bisa diedit. Kalau kalian mau ubah warna dan seterusnya, silahkan ubah di sini. Ini bisa diubah. Termasuk teksnya. Mau diganti warnanya. Itu bisa diganti di sini. Ini juga sama pada bagian peta ketika kita mau ganti, ini juga bisa diganti warna garisnya atau model garisnya yang seperti apa. Ketebalan garisnya ini juga bisa diatur. Kalau sudah, sekarang masuk di bagian legenda skala inset peta.
Jadi untuk inset peta itu kita gunakan view yang lain. Maka kita sediakan dulu view untuk inset. Jadi inset itu adalah bagi peta yang menggambarkan di mana posisi ini wilayah yang kita gambar. Kita masuk pada view. Jadi terlebih dahulu buat inset. Jadi kita contohkan bagaimana membuat view untuk inset. Kita ubah nama view-nya inset peta. Jadi ini untuk menambahkan inset pada peta. Kemudian oke. Di sini tambahkan dulu bagian. Jadi karena yang kita gambar ini adalah provinsi, ya otomatis di atasnya provinsi itu Indonesia. Ketika kita menggambarkan Indonesia atau di Pulau Jawa, cari peta yang seluruhnya lebih luas daripada peta yang kita gambar. Kalau kalian gambar kabupaten, ya bisa gunakan juga yang seperti ini, ya, yang lebih luas. Kemudian oke, maka di sini adalah tampil Indonesia. Nanti kita akan cari di mana bagian peta yang kita gambar. Nah, jadi ini ada bisa gunakan query. Kita bisa lihat di sini dulu di tabelnya. Jadi ini ada data di tabel. Bisa kita cari daerah istimewa Yogyakarta. Karena di gambar tadi itu adalah Jogja. Berarti bisa gunakan di sini ada query. Cari, ya, karena Jogja itu ada di field provinsi. Kemudian pilih sama dengan Yogyakarta. DIY. Kemudian new set. Otomatis akan terselect pada bagian daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita kembali ke peta, bisa seperti ini. Jadi bisa sebenarnya langsung saya tampilkan seperti ini. Untuk memperlihatkan di mana bagian peta yang kita gambar. Jadi seperti ini. Tapi kalau seperti ini akan susah diatur warnanya. Kita mau ubah. Jadi bisa buatkan juga. Jadi bisa seperti ini saja untuk insetnya. Bisa juga buatkan dulu sepel yang baru. Jadi ini yang wilayah kita gambar. Kita jadikan SHP. Dan ingat untuk simpan di folder yang sama. Akan diberikan nama di sini wilayah Jogja. Jadi oke. Ini akan tampil. Otomatis di sini tampil wilayah yang kita gambar tadi. Nah, untuk memperlihatkan secara besar seperti ini. Ini yang bagian seluruh wilayah yang kita gambar. Untuk membuat dalam bentuk inset, jadi ini harus diperlihatkan juga Indonesia. Jadi warnanya bisa kalian atur kalau seperti ini. Jogjanya mau diberikan warna apa. Jadi ini ada untuk pengaturan warna. Kemudian untuk kita play. Kemudian berikutnya untuk Indonesia mau diberikan warna apa. Jadi silahkan atur. Jadi usahakan dia jauh beda warnanya. Ini untuk memunculkan agar jelas kelihatan dari peta yang digambar. Perkecil supaya kelihatan bahwa ini ada di Pulau Jawa. Kita tampilkan sedikit untuk Jawa. Seperti ini. Jadi bisa seperti ini untuk tampilan di insetnya. Terbesar kita perkecil kembali ya. Jadi ini contohnya. Jadi akan tampil nanti seperti ini. Berikutnya kembali ke layout yang tadi, maka kita akan memasukkan bagian insetnya. Jadi caranya adalah sama dengan memasukkan view. Misalkan di sini kita simpan untuk insetnya, inset peta, oke. Nah, jadi ini contoh dari inset peta, menggambarkan di bagian mana peta yang kita gambar. Selanjutnya adalah bagian apalagi yang belum digunakan di sini. Jadi gunakan semua yang ada di sini. Misalkan berikutnya adalah menambahkan grafik. Jadi pastikan tadi grafiknya sudah aktif. Dan kita tampilkan grafik di sini. Sini ada 2, kita cek dulu untuk area. Area ini tidak tampil karena dia tidak aktif. Jadi caranya untuk memperlihatkan kalau tidak tampil seperti ini, aktifkan di charge area. Tapi di sini memang dia dalam keadaan kosong. Jadi kita ambil yang satunya, yang bagian diagram. Ini bisa diganti pada bagian layout. Tadi di Jogja. Jadi kita ganti kembali ini. Untuk catnya di delete saja. Kemudian kembali kita masukkan, pilih yang diagram, oke. Ini sudah tampil. Jadi sesuaikan kebutuhan data apa yang kalian perlukan di sini. Silahkan atur tampilannya supaya lebih menarik. Jadi jangan seperti ini semua. Jadi
kita akan atur tampilannya seperti apa yang lebih bagus. Misalkan di sini kita edit. Di sini untuk garisnya dihapus saja. Misalkan garisnya kita hapus. Kemudian ini keterangannya karena tetap kita gunakan. Untuk teksnya, misalkan di sini untuk teks, oh ini tidak bisa tersalib, jadi kita oke. Nah, bisa diperbesarkan ini terlalu kecil untuk teksnya. Ini saya akan atur di sini. Nah, ini luas. Berapa ukurannya? Kita gunakan set 8. Kemudian ini untuk luas juga. Nah, ini contohnya. Nah, ketika mau diperbesar, atur ini juga bisa kalian atur. Misalkan 6, ini terlalu besar. Pilih 4, Jogja. Ini kita seragamkan supaya kelihatan jelas pada bagian peta yang kita buat. Nah, ini contoh saya pengaturan. Jadi silakan sesuaikan dengan pengaturan yang ada di petanya kalian. Ini adalah untuk menggambarkan bahwa ini ada diagram. Kemudian ini untuk luasnya. Luas dari wilayah ini adalah keliling. Jadi silakan diatur untuk tampilan di sini. Kalau sudah selesai tidak ada lagi perubahan, kembali di grup. Ini hasil yang dari ini bisa kembali diperbesar sesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk diagram. Ketika kalian menampilkan diagram, berikutnya adalah menambahkan ini skala inset theta grafik. Ya, jadi grafik ini sudah selesai, adalah menambahkan logo. Misalkan ada logo. Ini yang bagian gambar di bawah. Logo. Jadi silakan klik di bagian mana logo kalian mau simpan. Kemudian pilih di sini, kita pilih logo gambar. Ini ada cari ya, ini ada logo baru. Oke. Maka akan tampil seperti ini. Jadi di gambarnya kalian itu harus ada kalian gunakan logo. Jadi tambahkan logo kampus untuk ini. Kemudian berikutnya juga tambahkan fotonya kalian supaya jelas siapa yang membuatnya. Itu yang kalian di sini untuk ditambahkan sebagai gambar. Selanjutnya adalah, jadi di sini sebenarnya masih ada yang belum digunakan adalah tabel. Ketika kita mau menampilkan tabel apa yang ditampilkan. Meskipun biasa jarang ada yang menampilkan tabel. Jadi kalau menampilkan tabel ini yang digunakan. Kemudian biasa juga yang banyak di peta adalah menambahkan, kita cek ini garis apa.
bisa dibalik. Nah, jadi ini mengganggu untuk bagian garisnya, ini tidak terhapus tadi. Nah, itu kita ganti saja karena ini tidak bagus untuk garisnya, jadi ini bisa diganti kembali. Jadi ada banyak pilihan di sini untuk not arrow-nya. Kan kita pilih saja ini. Jadi silahkan diatur yang mana yang kalian mau gunakan. Ini bisa diatur kembali untuk teksnya kalau kalian mau ubah. Kemudian kita ubah juga warna teksnya. Ini contoh saja. Jadi kalau mau edit sama dengan tadi, simplify, kemudian di sini ganti dengan utara. Oke. Nah, ini sudah bisa grup kembali. Kalau sudah, masuk ke yang terakhir adalah memberikan keterangan. Di tugasnya kalian nanti itu ada keterangan. Jadi tambahkan keterangan. Jadi di keterangan ini yang kalian gunakan adalah nama. Kalau ada bisa juga tambahkan datanya, data peta yang kalian gunakan itu sumbernya dari mana. Jadi di sini bisa pilih gunakan teks. Misalkan di sini tulis namanya kalian, kemudian stambuknya. Anggaplah ini contoh stambuk saja. Oke. Jadi silahkan dituliskan di sini. Jadi namanya. Kemudian juga bisa ditambahkan sumber petanya dari mana. Atau data yang kalian gunakan itu data dari mana. Jadi ini contohnya sudah digunakan semua. Kalau mau tambahkan lagi sumber bisa atur di sini. Jadi silahkan ditambahkan saja. Jadi cukup untuk layout. Terakhir kalian bisa ekspor ke dalam bentuk gambar. Jadi ini bisa diekspor ke dalam bentuk gambar. Ini bisa dipilih jenisnya. Sekarang kita pilih sini JPG, kemudian berikan nama. Ya, jadi ini sudah jadi harus satu folder dengan peta yang kalian buat supaya nanti mudah ketika dikumpul satu tugasnya. Ini peta baru. Jadi misalkan diberikan nama peta baru. Kemudian oke. Maka otomatis itu sudah akan tampil peta yang dalam bentuk JPG yang sudah kita gambar. Jadi ini tadi diletakkan di D. Yang ada di Arjus, Sleman. Kita cari peta baru yang di save tadi. Jadi ini hasil yang dalam bentuk JPG-nya. Dan pastikan peta yang kalian buat itu bagus kualitasnya. Jangan sampai kabur, jadi cek dulu ini yang kualitas gambarnya. Termasuk di sini juga nanti cek dulu, jangan sampai terpotong seperti ini. Nah, jadi ini harus kalian perhatikan. Nah, ini yang terpotong sehingga tidak kelihatan berapa derajatnya. Itu harus benar. Kalau sudah, berarti ini sudah tahap akhir dari pembuatan layout.